warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji ilmu fikih, yaitu kitab Fathul Qorib bab Toharoh atau bersuci, tentang macam air. Yang keempat adalah air yang terkena najis. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u ma'u najsin ay mutanat jisun wa huwa qismani. Bagian yang keempat dari air dan status kesuciannya adalah air yang najis. Maksud najis adalah air mutanajisun, bukan air yang asli najis. Kalau air yang asli najis itu seperti air kencing, itu asli najis. Tapi di sini yang dibahas adalah air yang terkena najis atau air mutanajis, yaitu air yang tercampur dengan sesuatu yang najis atau terkena benda yang najis. Wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Jadi air yang terkena najis itu masalah hukumnya dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama adalah, jadi dipilah jadi dua. Yang pertama air yang sedikit. Pertama air yang sedikit. Yang najis adalah air sedikit yang terkena najis atau kemasukan benda yang najis, baik berubah atau tidak. Jadi maksud sedikit di sini adalah kurang dari 2 kulah. Masalah berapa itu 2 kulah nanti, pada pembahasannya nanti di akhir-akhir. Jadi pertama adalah air sedikit. Kalau air sedikit maka begitu terkena najis atau kemasukan najis langsung menjadi najis, baik berubah atau tidak berubah. Jadi walaupun sifatnya masih tetap, rasanya, baunya atau warnanya masih tetap, itu airnya menjadi najis. Contoh misalkan air 1 ember. 1 ember terkena kotoran cicak, itu kan kecil, kotoran cicak jatuh masuk ke dalam air dalam 1 wadah ember, maka air 1 ember menjadi air mutanajis, air yang terkena najis, air itu menjadi air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh diminum dan lain sebagainya, baik berubah ataupun tidak berubah, itu tetap menjadi najis. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kullataini, yaitu ketika air tersebut kurang dari 2 kulah, nanti pada pembahasan akhir nanti. Wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha au syaqi udwin minha kadzubabi. Tapi air yang terkena najis ini najisnya dikecualikan. Dikecualikan najisnya bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Najisnya bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika disobek atau dilukai anggota badannya, ketika dibunuh pakai batu, itu kan biasanya kalau umumnya hewan keluar darahnya, atau disobek anggota badannya kok tidak mengeluarkan darah, maka itu bangkainya hewan tadi itu dimaafkan jika mengenai air. Kadzubabi contohnya seperti lalat. Seperti lalat, ada lalat masuk ke dalam air 1 ember atau 1 gelas, kemudian mati di dalamnya, maka itu tidak menajiskan pada air, karena bangkainya lalat itu termasuk
bangkai yang dimaafkan dalam masalah air karena lalat tidak memiliki darah yang mengalir ketika disobek anggota badannya, atau binatang-binatang kecil misalkan semut atau kecoa atau nyamuk juga termasuk, karena darah yang ada pada nyamuk sebetulnya itu adalah darah manusia atau darah hewan lain. Jadi kalau nyamuknya sendiri ketika lapar misalkan itu tidak memiliki darah yang mengalir, maka bangkainya ini dimaafkan jika mengenai pada air atau jika masuk kepada air. Jadi ini termasuk najis yang dimaafkan dalam masalah air, walaupun tidak dimaafkan dalam masalah yang lain. Misalkan seperti dalam hal sholat, orang sholat tidak boleh membawa bangkai walaupun bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tapi dalam masalah air itu dimaafkan. Nah, dimaafkan itu illam tutrah fihi walam tughayyirhu. Bangkai tersebut dimaafkan itu dengan catatan. Pertama, jika tidak disengaja dimasukkan. Jika bangkai itu tidak sengaja dimasukkan, misalkan ada bangkai lalat mati, sengaja bangkai lalat diambil kemudian dimasukkan ke dalam air, ini suatu kesengajaan, maka ini menjadikan najisnya air karena ini tidak dimaafkan, karena ini ada unsur kesengajaan. Jadi mungkin bangkai kecoa, ada bangkai kecoa diambil, dimasukkan ke dalam air satu ember atau air yang sedikit, maka ini bisa menajiskan. Karena apa? Karena ini ada unsur sengaja memasukkan bangkai, ini tidak dimaafkan. Dan catatan yang kedua, lawalam tughayyirhu, tidak menajiskan pada air itu ketika tidak sampai merubah pada air. Tapi kalau sampai merubah pada air, maka ini menjadikan najis. Mungkin saking banyaknya bangkai lalat atau bangkai kecoa, karena banyaknya kecoa masuk ke dalam ember, mati di dalam ember, sehingga air dalam ember itu baunya menjadi bau bangkai kecoa, atau bau atau rasanya atau warnanya menjadi berubah karena bangkainya binatang tadi, walaupun binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tapi kalau sampai berubah salah satu sifatnya air, maka tidak dimaafkan, maka airnya menjadi najis. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuhat tarfu. Begitu juga dimaafkan najis yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Najis yang tidak terlihat oleh mata yang normal, mata yang sedang. Jadi umumnya manusia tidak bisa melihat, seperti najis yang ada di kakinya lalat. Ada lalat hinggap di atas kotoran sapi atau kotoran binatang apa yang najis itu. Jadi kotoran beraknya sapi, lalat hinggap di situ, kemudian hinggap di air yang sedikit, maka itu tidak menajiskan pada air. Itu termasuk dimaafkan, karena najis yang ada di kakinya lalat itu termasuk najis yang tidak terlihat oleh mata pada umumnya, sehingga karena saking kecilnya ini dimaafkan. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'a, maka semuanya tadi, jadi dua hal tadi, najisnya bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan najis yang tidak terlihat oleh mata karena kecilnya, keduanya tidak menajiskan pada air yang sedikit dan juga benda cair. La yunajjisul ma'i'a dalam tausinya, la yunajjisul ma'al qalila wal ma'i'a, tidak menajiskan pada air dan benda-benda cair yang lain.
misalkan minyak goreng atau minyak tanah, bensin, hingga di tempat benda-benda cair seperti itu, maka tidak menajiskan lima syaqqatil ihtirazi anhuma. Tidak menajiskan karena dua hal tersebut itu sulit untuk dihindari, sulit untuk menjaga air dari hinggapan lalat yang kemungkinan kakinya ada najisnya, dan dari bangkai binatang-binatang kecil yang tidak memiliki darah yang mengalir, sulit kita menjaga, maka dimaafkan. Wa yustasna aidon suwarun madhkuratun fil mabsutati. Dan masih ada najis-najis yang di makfu yang lain yang tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang luas keterangannya. Nah, tadi tidak disebutkan di sini. Kalau pengen tahu ya kita mengaji terus sampai kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang luas keterangannya. Wa asyara lil kismisani min kismir rabi'i bi qaulihi aw kana katsiran kullataini fa aktsara fa taghayyara. Tadi dikatakan bahwa tidak menajiskan menjadikan najis. Jadi air yang terkena najis itu menjadi najis jika airnya sedikit. Jadi bahasan pertama adalah air sedikit yang terkena najis maka menjadi najis, kecuali kalau najisnya dimaafkan, yaitu dua hal tadi. Kemudian yang kedua adalah air yang banyak. Kalau air yang banyak maka menjadi najis jika berubah. Jadi air sedikit yang terkena najis langsung menjadi najis. Kalau air banyak terkena najis, maka jika sampai berubah salah satu sifatnya maka menjadi najis airnya. Tapi kalau tidak berubah maka airnya tidak najis. Jadi ada najis kotoran cicak, kotoran binatang apa, atau bahkan bangkai apa masuk ke dalam air, kalau airnya itu banyak 2 kulah atau lebih dan tidak berubah maka airnya tidak najis. Tapi walaupun banyak, kalau sampai berubah salah satu sifatnya, yaitu warnanya, baunya atau rasanya menjadi berubah, maka air itu menjadi najis. Yasiron au katsiron, baik berubahnya itu sedikit atau banyak. Ini kalau berubah dengan sesuatu yang najis walaupun sedikit, airnya bau bangkai sedikit saja itu menjadi najis. Atau warnanya sedikit berubahnya karena benda yang najis, misalkan kotoran sapi warnanya hitam agak hijau, kemudian ada air banyak terkena kotoran sapi sehingga warna airnya ini sedikit agak hitam atau sedikit agak hijau, maka air tersebut menjadi najis karena berubah salah satu sifatnya walaupun berubahnya itu sedikit. Berbeda dengan air yang berubah dengan benda yang suci seperti bahasan yang sudah lewat kemarin. Kalau air yang berubah karena benda yang suci, maka kalau berubahnya sedikit tetap suci dan mensucikan. Kalau berubahnya banyak, suci tetapi tidak mensucikan. Tapi kalau air berubah karena sesuatu yang najis, maka walaupun berubahnya itu hanya sedikit, maka airnya menjadi najis. Statusnya air mutanajis, berubah menjadi najis. Kalau najis maka tidak boleh dibuat untuk wudhu, untuk mandi, menghilangkan hadas, dan juga tidak boleh diminum, juga tidak boleh, karena tidak boleh kita minum air yang najis. Sekarang air 2 kulah itu berapa? Air banyak itu berapa? Wal kullatani khamsu mi'ati ridlin baghdadiyin takriban bil asahi. Adapun jadi batasan air sedikit dan banyak adalah air banyak itu air yang ada 2 kulah. Sedangkan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Dan 2 kulah itu berapa? Bukan kulah itu bak mandi, itu bukan. Jadi kulah itu
Kalau dulu itu istilahnya dalam bahasa Jawa itu jun, yaitu tempat air yang bentuknya bulat buat mengambil air dari sumber air atau dari sumur dibawa pulang seperti itu. Dua kulah itu adalah 500 kati Baghdad. Jadi kira-kira 500 kati Baghdad menurut kaul Ashab atau menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi untuk kati itu ukuran zaman dahulu, maka untuk konteks zaman sekarang ukurannya menggunakan liter atau air biasanya liter, atau menggunakan, kalau air dalam satu wadah bisa diukur dari luas atau panjang pendeknya ukuran wadah air tersebut. Kita nukilkan seperti dalam kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir dijelaskan bahwa air 2 kulah dalam menggunakan ukuran atau takaran sekarang, menurut Imam Nawawi, air 2 kulah adalah kalau dalam wadah yang berbentuk kubus itu kotak seperti itu, jadi yang panjang lebar kali tinggi itu kotak, yaitu air dalam wadah berbentuk kubus seperti wadah kapur itu ya, itu ukurannya 55,9 cm kubik, berarti cm semua sisinya, ke atasnya 55,9, ke panjang berarti tingginya, ke sampingnya, dan juga panjang lebar kali tinggi, semuanya 55,9 cm, atau dalam literan itu jumlahnya 174,5 liter. Itu menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut berarti 55,9 setiap sisinya. Airnya yang dihitung, jangan wadahnya, karena kalau wadahnya tebal maka airnya kurang dari itu. Kalau menurut Imam Rafi'i itu kurang lebihnya 56,1 cm setiap sisinya. Dalam literannya 176,245 liter. Jadi hampir berarti 176 liter lebih sedikit. Itu menurut Imam Rafi'i. Sedangkan menurut ulama Irak itu 63,4 cm, lebih besar lagi, 63,4 cm setiap sisinya. Dalam liternya yaitu 255,325 liter. 255,325 liter. Sedangkan menurut mayoritas ulama atau kebanyakan para ulama adalah 60 cm setiap sisinya. Jadi kubus berbentuk kotak ke sini 60, ke atas 60, ke sampingnya 60 cm kubik, atau 216 liter. Ini menurut kebanyakan para ulama. Seperti hanya juga diterangkan selain dalam Fathul Qadir, juga ada dalam kitab Ghoyatul Munah, syarahnya kitab Safinatun Najah. Kalau dan masih ada pendapat lain yang berbeda, yaitu dalam kitab Takrirat Sadidah itu 217 liter. Jadi hampir sama dengan mayoritas ulama, selisih sedikit sekali, 217 liter. Dan dalam kitab Al-Fiqhul Islami itu lebih banyak lagi, yaitu 270 liter. Itulah ukuran air 2 kulah dalam ukuran modern. Dan watarakal musannifu kisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maksubin aw musabbalin lil syurbi. Jadi itulah 5 atau 4 macam air yang sudah kita bahas, dan sebetulnya masih ada bagian yang kelima, yaitu air yang suci dan mensucikan tapi haram digunakan seperti wudhu dengan air
gosok. Air milik orang lain kita gunakan untuk wudhu. Walaupun itu air mutlak, air suci mensucikan, tapi karena milik orang lain kita pakai tanpa izin atau mencuri air untuk wudhu. Itu wudhunya sah, tetapi haram, dia berdosa. Au musabbalin lisyurbi, atau air yang digunakan untuk minum kita gunakan untuk wudhu. Mungkin masuk ke masjid, di situ ada air galon. Air galon disediakan untuk minum, airnya suci dan mensucikan, juga tidak makruh, tapi itu persediaan untuk minum, kok malah kita gunakan untuk wudhu. Itu wudhunya sah karena airnya suci mensucikan, tapi penggunaannya adalah haram, orangnya berdosa. Itulah macam-macam air, semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.